Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, as-shaimin was-shaimat. Yang puasa, ya laki-laki maupun yang perempuan yang sedang puasa di hari apa sekarang? Tarwiyah. Rabu. Tarwiyah. Ya, misal apa? Ya. As-shaimin was-shaimat wal muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat. Yuk sama-sama kita buka kutum kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal perbuatan kita selalu Allah lindungi, Allah berkahi dan Allah ridhoi, dan Allah permudahkan kita menuju jalan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Al-hadiniyah biniyatil qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik teman-teman sekalian, walaupun COVID ya, walaupun sedang pandemi, di kantor belum terbentuknya pengajian, monggo ya, di musola ataupun masjid sekitar rumah, apalagi kita bisa manggil privat ya guru ngaji, itu lebih baik ya, ikutin pengajian ya, jangan sampai putus karena pengajian di JNE belum mulai, akhirnya kita nggak ngaji ya. Ngaji ya, cari guru, cari ilmu di tempat tinggal kita, karena nasihat itu perlu ya, nasihat dari orang-orang tua ya, orang-orang tua yang berilmu, orang tua yang berilmu yang ada di lingkungan kita. Kalau ya, mau ya. pensiun, Kalau berilmu boleh. Siapa yang mau bersih? Ada kan? Enggak ada orangnya. Jadi nggak usah di-mention, nggak seru. Iya nak, bantu aja nak. Bantu ya. Memang di kitab Ta'limut Ta'lim gitu ya, bagi pelajar khususnya, umumnya bagi kita semua ya, cari nasihat di sekitar tempat kita tinggal ya, nasihat daripada masyayikh, daripada guru-guru yang sudah sepuh ya, ataupun yang muda tapi menjadi panutan ya, kita datengin ke rumahnya ya, datang minta nasihatnya, minta doanya, seperti itu. Jadi ilmu kita terus bertambah ya, nasihat kita, hati kita tetap lembut ya, makin tidak disiram hati kita dengan ilmu agama, maka makin keras ya, apalagi tambah dosa ya. Ketika dosa kita lakukan ya, ataupun maksiat kita lakukan, itu karena beberapa hal ya. Karena apa? Karena kita jarang cari nasihat, atau karena barang yang kita makan ya, makanan ya, makanan yang kita makan itu tidak halal atau halal tapi kurang hati-hati ya, tidak warok ya, makanan siapa yang masak, cara masaknya bagaimana, ada najis atau enggak, kita kurang teliti, atau sumbernya ya, mata pencahariannya nih, baik dari diri kita ataupun orang lain ya, yang kita belanjakan buat makan, maka itu bisa memicu maksiat ya. Padahal kita ya Allah, jangan sampai dengan ada maksiat buat diri saya, buat anak saya, buat istri saya, ya tetap maksiat ya, ya tetap durhaka pada Allah. Kenapa? Karena pemicunya adalah makanan yang kita makan, harta yang kita peroleh itu tidak halal ya. Ya Allah, ya Allah, godaan laki digoda laki ya, ya. Ya, nggak mau, tapi akhirnya
padahal udah berobat nih, udah diruqyah, ya udah dinasihatin, tapi tetap aja ya kita tetap maksiat. Kenapa? Mungkin ya apa yang kita makan itu belum tentu halalnya, ada masih keharaman di makanan yang kita makan ataupun harta yang kita peroleh. Kayak gitu. Atau anak kita susah nih, ya Allah, udah dinasihatin, udah kita sampai nangis-nangis depan anak biar anak kita benar susah sebenarnya, ya malah dibilangin malah melawan. Mungkin dari itu ya apa yang kita peroleh buat diri kita, buat anak kita itu ada ketidakhalalan dari yang diperoleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di kitab Arba'in Nawawi. Ya. Kemarin hadis ke-12 ya, hadis yang sangat pendek ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni. Masih ada yang hafal artinya? Ya. Di antara kebaikan seorang muslim ialah dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah atau yang tidak berguna bagi dirinya. Tidak berguna tinggalin. Ya, itu hadis hasan riwayat Tirmidzi daripada Abi Hurairah. Nah, kemudian hadis yang ke-13. Ini hadis yang sangat familiar. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar. Nah, ini tercantum di dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisa asyara. Hadis yang ke-13 an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an yang menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi punya pembantu ya, yaitu Abi Hamzah Anas bin Malik. Dari Rasul bersabda, ya, hadisnya buat dia tapi ya hadisnya dari Abi Hamzah ya untuk kita semua, untuk umat Nabi. Tidak beriman yang sempurna dari salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak sempurna ya. Jadi bukan tidak beriman tapi tidak sempurna iman seseorang. Iman kita nih sempurna apa enggak? Ya. Koreksilah diri iman kita ya. Caranya gimana? Caranya apa yang dicintainya ya, yaitu saudaranya dia mencintai seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita masih belum cinta sama saudara kita, baik itu saudara dekat ataupun saudara jauh, sama adik kita, sama keluarga kita, ya, apalagi saudara yang memang membutuhkan, itu kalau kita masih belum cinta sama mereka, masih belum peduli, ya, atau saudara ya se-JNE nih ya, kita kan sekeluarga nih JNE ya, kita lebih peduli sama orang yang jauh di mana ya, tapi sama sesama JNE nggak peduli. Nah itu masih belum sempurna imannya. Banyak itu tuh ya, kita punya uang nih, uang zakat nih ya, yang hartanya berlebih, punya dana zakat nih setahun ya, sudah sampai dengan awalnya, kemudian kita mau bayar zakat, kita malah kasih ke lembaga zakat. Padahal adik kita di kampung kita ataupun mertua kita di kampung kita membutuhkan, harusnya ke yang terdekat dulu. Tapi itu beda rumah ya, jangan yang serumah gitu, bagi-bagi di rumah. Itu malah kayak main-mainan ya. Tentang zakat duit kita kasih ke keluarga kita di dalam rumah nih, buat anak, buat istri, sama aja. Keluar ya, zakat itu keluar daripada rumah kita ya, rumah adik kita, rumah kakak kita, rumah mertua kita,
atau rumah orang tua kita, ya, kasih zakat ke orang terdekat dulu. Ya, gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung ke lembaga zakat. Padahal walaupun lembaga zakat ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Bisa mengeluarkan bukti potong pajak. Nanti kita bisa gunakan buat pengurangan pajak. Atau juga mereka bisa mendistribusikan zakat itu ke orang-orang yang membutuhkan, mustahik zakat, ya. Tapi lebih utama adalah orang terdekat kita dulu, ya. Begitu. Itu hadis yang ke-13, ya. Saya ulangi hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak beriman. Di sini kalau kita baca teks hadisnya tidak beriman, tapi maknanya adalah tidak sempurna imannya. Jadi iman kita belum sempurna. Ya. Ada lagi at-tuhuru nisful iman. Suci itu bagian daripada iman. Nah, kalau kita masih belum bersih, ya nama doang suci, tapi belum bersih. Ya, di KTP nama suci gitu. Tapi hidupnya belum bersih, ya. Di ruang kerja kotor, di rumah kotor, kamarnya kotor, ya, pakaiannya kotor, ya pakaian kotor masih dipakai aja. Nah, itu berarti belum sempurna imannya, ya. Hidup bersih itu bagian daripada iman, ya. Dimanapun ya kita hidup bersih. Kalau belum bisa mendapatkan kebersihan berarti imannya belum sempurna. Begitu dia ini, ya hadis ke-13. Ya, iman kita belum sempurna sampai dengan kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Ya, itu saja ya hadis yang ke-13 di kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Ini bisa dihafalin nih. Sekali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.